baru nanti saya pingin rumah. Pikiran kita langsung pingin, wah, ke bank, kemana. Padahal enggak, harusnya datang dulu ke Allah. Kita mau apa saja, mau bicara, mau haji, mau umroh, minta doa aja ke Allah dulu. Nanti Allah yang menuntun kita untuk mengumpulkan uang, nabung. Tapi Allah dulu, jangan dilepas Allahnya. Allahnya jangan ditinggalkan. Nggak sadar kita, nggak merasa seolah-olah Allah itu jadi Allah ini tinggalkan. Nggak gitu. Jadi gimana ya? Ini sepele tapi bisa menyimpang kita. Yang seharusnya begitu. Jadi Allah dulu kan, dahulukan Allah dulu. Jadi kalau kita mengatakan kita ingin ada sesuatu yang menjadi harapan kita datang ke Allah. Makanya saya kemarin ingin menjabarkan, karena beberapa waktu lalu mungkin ada saudara-saudara kita yang baru pulang menunaikan ibadah haji ya. Saya tertarik tetap pada 4 pendekatan ini yang menurut saya menarik. Tapi ini mau saya gambarkan begini. Ini hadis dari yang Rasulullah bersabda, dan intinya begini. Langkah-langkah yang ini nih, kenapa disebut mampu menuntun kita masuk kepada tadkhulul jannah, akan masuk surga bisalam. Jadi ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh hadis sahih ini. Kalau dalam ini sering dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas ini. Begini Bapak Ibu sana, yang saya pahamkan ya, untuk bisa mengerti tentang konteks ini. Kalau kita pulang haji, itu sebetulnya sering diibaratkan seperti bayi yang tidak punya dosa. Tapi berjalannya waktu ini, mohon maaf, terkontaminasi lah dengan situasi yang ada. Terus kemudian ada baiknya kita mencoba mengkaitkan petunjuk sederhana ini dalam rangka menjaga kemabruran. Kenapa? Kok hadis ini memang tidak secara langsung Rasulullah menekankan inilah yang dimaksud dengan menjaga kemabruran, bukan ini. Tapi karena ada tadkhulul jannah bisalam, maka beberapa ulama mencoba mengkaitkan pendekatan ini sebagai upaya menjaga kemabruran. Saya mau kasih gambaran dulu ya, supaya mudah. Hai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Di sini ini agak kurang. Tebarkan salam. Kemudian di sini ditulis wa'imut ta'am, beri makan. Beri makan orang yang kesusahan. Ya. Kesusahan. Dituliskan wasilul arham, bangunkan lakukan silaturahmi. Kemudian wasallu wan nasu niyam
niyamu, ya, wasallu, dan lakukanlah salat malam. Salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Wasallu wan nasu niyam. Tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masukkan surga dengan selamat. Gini, kalau kalimat ini sebagai dasar orang untuk mabrur atau menjaga kemabruran, cukup sulit Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengatakan begini, bukankah orang yang pulang haji itu jadi orang yang selalu welcome, selalu jadi wong sing apian gitu loh. Karena dia menebarkan salam kemana-mana. Jadi orang yang baik. Dia punya potensi, atau dia ada potensi yang Allah beri untuk apian, untuk tidak nyenyengitan, tidak nyenyengit gitu, tidak menebar kebencian. Gimana? Tidak pendam. Jadi belum apa-apa enak gitu loh. Belum ngomong saja udah enak. Kemudian wa'atimu ta'at, ini diberi potensi Allah jadi wong sing lomo. Gampangannya gitu. Jadi orang yang lomo coba dermawan, nyah mana istilahnya Pak Pur, nyah. Kemudian wasilul arham, dia diberi potensi, atau ada potensi yang dari Allah tentunya. Dia punya kemampuan untuk melakukan mobilitas. Orang murung, orang yang murung, diam, nggak mau kenal orang, enggak gitu. Wasilul arham, orang ini punya mobilitas tinggi untuk dakwah, ya, senang gitu datang ke majelis kayak gini. Pokoknya entengan. Kemudian wasallu wan nasu niyam. Ya, wasallu wan nasu niyam. Ini orang yang menjadi gemar salat malam. Sekarang saya tanya, salat malam ini apa sih? Dia punya potensi, ya, saya gambarkan punya potensi oleh Allah akan ditinggikan derajatnya, akan ditinggikan. Suratnya itu, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Makomnya ditingkatkan. Jadi orang yang, mohon maaf kalau bicara tentang menjaga kemabruran ini, lebih baik pada penekanan hal yang begini. Ketika orang itu, tadi saya ulang, orang itu ada potensi yang dari Allah, yaitu apian, nyenangke, welcome. Saya ulang lagi ya, ini biar mudah. Ini bisa, saya yakin ini setiap kita punya ini. Setiap kita punya, lakukan ini. Nanti di ujung ini nanti saya jelasin. Apian, kemudian lomo, nyenangke, nyanyoh, terus apa ya? Dermawan, senang ngasih makan orang. Terus yang ketiga, silaturahmi. Jadi selalu menebar manfaat, ya. Senang datang ke majelis taklim, saling berbagi. Yang terakhir, ini yang keempat adalah salat malam. Dia punya potensi dinaikkan makomnya. Dinaikkan makom nama Allah. Jadi potensi ini tinggal sekarang pertanyaannya, disia-siakan atau tidak. Jadi sepulang dia dari tanah suci, atau mungkin kita ini yang berharap untuk bisa menjalankan ibadah haji, ini potensinya ini nih. Ada potensi yang Allah beri. Nah, terus diteruskan tadkhulul jannah, inilah bisalam. Ini masuk surga, ya, kan dimasukkan ke Allah, masukkan surganya Allah dengan selamat, ya. Kenapa kok saya pakai model begini? Kenapa pakai pengertian potensi tadi?
Sebabnya saya menganggap memang kalau segala sesuatu itu diarahkan kepada dorongan harus bisa, itu biasanya ada, wah kok ya abet ya gitu. Kok harus begini, harus begini. Enggak, kita ini seperti, mohon maaf, kita ini kan ngaji sholat. Kita punya potensi yang kuat luar biasa, yaitu satu, paling mudah yang harus kita pahami, kita punya potensi untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ngaji ini bukan tidak ada manfaatnya luar biasa besarnya. Sehingga saya kemarin mungkin Bu Wati mendengar sendiri, tapi saya ingin menyampaikan di sini dalam sebuah majelisnya. Kemarin ada pertanyaan dari Ibu Bambang ya. Saya ketika tawaf, kemudian selesai tawaf dan mau salat, ketika salat posisinya di multazam, ketika mau ruko tapi nggak buru-buru ruko, seolah-olah Hajar Aswad itu mendekat begitu. Nah, banyak peristiwa Bapak Ibu sekalian di tanah suci yang suka diceritakan, macam-macam peristiwanya. Tapi kemarin ketika didiskusikan dalam sebuah majelis, saya melihat beberapa orang yang mungkin tidak terbiasa ngaji tauhid langsung seolah-olah menggunakan logika, ya. Masa sih gitu, ya. Kalau saya mengatakan begini, kita ini udah lama ngaji tauhid ya. Peristiwa apapun, baik tadi seperti tadi Pak Dan, peristiwa di tanah air atau mungkin di tanah suci, itu menurut kita itu semuanya terpulang pada orang yang melihat peristiwa itu. Sejauh peristiwa itu membuat dia dekat sama Allah, nggak ada masalah apa-apa. Masalah itu justru kalau dia mendapatkan sebuah kejadian membuat dia jauh sama Allah. Seperti mungkin ada salah seorang jamaah kemarin cerita, yang karena dia tidak bisa atau tertidur lelap sehingga tidak bisa salat subuh, sehingga terputus arba'innya. Itu waduh nyeselnya setengah mati, seolah-olah kayak hajinya batal itu. Kan lucu. Jadi penyesalan yang begitu itu nggak benar. Kalau kita udah ngaji tauhid ini nggak ada dasarnya sama sekali. Kenapa kok bermasalah? Jadi mestinya kita bisa menjawab. Ya saya yakin cuma karena mungkin situasinya kemarin sehingga kita nggak harus. Tapi saya mau jelaskan karena Bu Ati mendengar sendiri ya kemarin. Seharusnya kalau menurut pandangan saya, pandangannya begitu. Jadi segala peristiwa kalau membuat kita menjadi dekat sama Allah nggak ada masalah. Orang haji itu kadang-kadang tidak selalu ada peristiwa buruk kok. Disenang-senangnya juga bisa jadi di sana itu. Tapi ketika disenang-senangi sama Allah di tanah suci, itu juga mestinya membuat dia lebih dekat sama Allah. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja, dilancarkan dan yang penting masalahnya itu kalau dia menjadi dekat sama Allah bukan masalah, dan itu baik gitu. Tapi kalau peristiwa itu justru membuat dia jauh sama Allah seperti itu, kemarin dia sama Allah dilelapkan tidurnya ibaratnya begitu, sehingga dia tidak bisa subuhan, padahal sudah, kalau nggak salah sudah ke-39 Mbak, tinggal satu kali lagi dia terputus karena arba'in itu kan 40 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sekali dia, waduh nyeselnya, apalagi dia ngajinya itu 110 ya, 110 juta satu orang bayarnya, subhanallah. Harus tidak gagal seolah-olah Pak Dar, Masya Allah. Rasanya mungkin, tapi saya pikir ini gak benar sama sekali, bukan begitu menangkap itu. Jadi banyak peristiwa, saya sendiri mendengar banyak sekali karena ya ketemu jamaah macam-macam. Bahkan ada orang yang protes, sudah di multazam duduk bersimpuh, dia protes sama Allah, ya Allah kenapa ayah saya kok enggak engkau dulu pernah kau takdirkan ada di sini, kenapa ya udah sampai nangis. Datang orang tuanya yang sudah meninggal itu duduk di sebelahnya, dan ini bukan satu hal yang dia cerita itu sampai dia meyakinkan, saya pegang itu ayah saya cubit ayah, ada di situ, dia bilang.
Dan ayahnya tuh ngomong, kamu jangan protes. Saya sudah senang katanya. Dan kamu ada di sini, ya Allah ya Karim. Bisa begitu. Dan itu nggak lama kemudian nggak ada orang itu pergi. Jadi saya juga banyak mengalami, tapi peristiwa-peristiwa yang ada di tanah suci itu kalau membuat kita dekat sama Allah, itulah benar. Jadi jangan terus dibalik seolah-olah, wah pakai logika lagi, apa iya sih. Kayak kemarin sepertinya penjawabannya mengarahnya ke sana, malah kadang-kadang sok menertawakan. Tapi kan nggak harus begitu. Bagi kita yang sudah ngaji, kita harus bisa menangkap. Insya Allah semuanya mungkin. Dari yang tidak ada aja alam semesta ini Allah sanggup jadiin ya. Apalagi kalau hanya sekedar kejadian di sana yang tidak ada saja. Seperti ini yang kemarin saya agak kaget. Kita sekarang itu kan alam ini yang paling gampang kita pahami kan, ada bumi, ada matahari, ada bulan ya. Yang itu aja. Ini ketahuan ternyata matahari itu ada yang miliaran kali sekarang dari matahari yang kita lihat sekarang ditemukan begitu. Berarti kan apalah artinya kita ini? Makanya kadang-kadang sering dikatakan bahwa kita ini fana, kita ini nggak ada. Kalau bumi ini nggak ada artinya, ini sebetulnya nggak ada artinya sama sekali. Kalau kita ngomong alam aja nggak ada apa-apanya. Kita apalagi kita ini tubuh yang segede gini ini nggak Solo aja udah nggak kelihatan gitu kalau dibandingkan matahari yang kayak gitu besarnya. Miliaran kali dari matahari yang ada ini. Insya Allah matahari yang ada ini